yang kami angkat yaitu mengenai komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Komunikasi sangat penting bagi manusia, terutama bagi kita mahasiswa. Kita dituntun berkomunikasi dengan baik dengan dosen dan juga mahasiswa lainnya. Pada masa sebelum terjadinya pandemi corona, komunikasi antara mahasiswa dengan dosen dilakukan secara langsung, sehingga mahasiswa dengan dosen bisa berinteraksi secara langsung atau melalui komunikasi verbal. Namun, setelah adanya pandemi corona, mahasiswa dengan dosen dituntut untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau secara non-verbal. Maksudnya melalui media, baik itu media komunikasi maupun media lainnya. Hal ini dilakukan karena peraturan pemerintah yang menyelenggarakan PSBB dan protokol kesehatan. Pada saat sekarang ini, banyak mahasiswa yang kesulitan berkomunikasi dengan dosen karena adanya hambatan atau kendala lainnya. Sehingga hal ini yang dapat menyebabkan mahasiswa tidak dapat menerima informasi maupun arahan dari dosen. Alasan inilah yang menjadikan kelompok kami mengangkat kasus ini. Hambatan atau kendala antara mahasiswa dengan dosen selama COVID-19 yaitu jaringan yang susah didapatkan terutama di pelosok-pelosok. Yang kedua, banyak wali murid mahasiswa yang tidak mempunyai uang untuk membelikan anaknya paket internet. Dan yang ketiga, banyak mahasiswa yang tidak mengerti belajar secara daring. Dan masih banyak lagi kendala atau hambatan yang dirasakan oleh setiap mahasiswa. Hal inilah yang menyebabkan banyak mahasiswa yang miscommunication kepada dosen karena informasi yang dijelaskan oleh dosen tidak bisa diterima dengan baik. Penjelasan dalam kasus ini, mahasiswa dan dosen harus memahami keadaan pendidikan pada masa pandemi ini. Artinya, jika terjadi kendala kepada mahasiswa seperti dalam telat mengirimkan tugas, tidak memahami materi yang diterangkan oleh dosen, mahasiswa harus mengkonfirmasikan hal tersebut kepada dosen yang bersangkutan agar tidak mempengaruhi dalam proses penilaian nanti. Dan di sini mahasiswa juga dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam pembelajaran. Artinya mahasiswa bisa membuat kelompok online sendiri dengan teman-teman untuk bisa sharing tentang permasalahan mata kuliah yang tidak dimengerti. Serta mahasiswa juga harus bisa mencari situs-situs yang bersangkutan dengan proses pembelajaran agar bisa menunjang mata kuliah. Kelebihan dan kekurangan dari kasus ini. Yang pertama, kelebihannya, perkuliahan dapat diakses di mana saja dan memiliki koneksi internet yang baik, menghemat biaya transportasi, tanya jawab bersifat fleksibel, waktu perkuliahan menjadi singkat, materi yang diajarkan bisa di-download berupa modul, dan kita mahasiswa bisa menjadi lebih bertanggung jawab, kreatif, dan mandiri. Kekurangannya itu sangat tergantung pada internet, dan sangat tergantung pada perilaku disiplin mahasiswa. Ada beberapa materi yang tidak bisa diajarkan secara online dan interaksi sosial menjadi lebih sulit. Perbedaan komunikasi antara mahasiswa dengan dosen sebelum terjadinya corona dan setelah terjadinya corona. Sebelum terjadinya pandemi corona, komunikasi antara mahasiswa dan dosen dilakukan secara face to face atau tatap muka secara langsung dalam suatu ruangan. Sedangkan setelah adanya pandemi ini, semuanya berubah. Perkuliahan dilakukan secara online, serta pola komunikasi antara mahasiswa dengan dosen didominasi oleh sistem jarak jauh melalui web atau internet. Semua bahan ajar, penugasan, ujian, dan lain-lain disampaikan melalui internet. Sekian, terima kasih.